Halo, perkenalkan nama saya Daniel. Dan saya Arfa. Hari ini kami akan memberikan beberapa informasi terkait cacar monyet. Virus cacar monyet pertama kali ditemukan pada tahun 1958 dari kera Cynomolgus di Copenhagen. Kemudian, infeksi pertama terjadi pada anak di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Infeksi ini menjadi wabah pertama pada tahun 2003 di Republik Demokratik Kongo. Mulai 7 Mei 2022, kemunculan tiba-tiba cacar monyet dilaporkan dari 31 negara. Pada 22 Juni 2022, World Health Network atau WHN menyatakan bahwa cacar monyet menjadi wabah pandemi setelah mengkonfirmasi 3.417 kasus cacar monyet di 58 negara. Tercatat lebih dari 16.000 kasus dilaporkan dari bulan Mei hingga Juli 2022. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data per 28 September 2022, jumlah total dugaan kasus cacar monyet tercatat sekitar 75 kasus, yang terdiri dari 1 kasus konfirmasi, 1 kasus suspek, dan 73 kasus terkonfirmasi negatif. Sedangkan 1 pasien terkonfirmasi positif dan telah dinyatakan sembuh per 4 September, dan 1 lagi masih proses pemeriksaan. Nah, apa sih itu cacar monyet? Lalu, apakah penyakit ini berbahaya? Penyakit cacar monyet adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus monkeypox dengan kode MPXV dan ditularkan melalui binatang seperti tupai, tikus, dan monyet atau primata. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam, sakit kepala hebat, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri otot, lesu, serta gejala pada kulit yang muncul 1-3 hari setelah demam berupa ruam pada wajah dan menyebar di area lain pada tubuh. Lalu, bagaimana cara penularan virus cacar monyet? Simak informasi berikut. Virus cacar monyet dapat menular ke manusia melalui 2 cara, yaitu dari hewan maupun manusia yang terinfeksi. Yang pertama, penularan dari hewan ke manusia dapat terjadi melalui kontak langsung atau paparan dengan hewan yang terinfeksi, yaitu melalui cairan tubuh seperti air liur, ekskresi pernapasan, atau dari cairan luka kulit atau mukosa. Dan yang kedua, penularan dari manusia ke manusia biasanya melibatkan percikan pernapasan ketika bertatap muka atau kontak dengan luka dari individu yang terinfeksi, benda atau permukaan yang terkontaminasi seperti tidur di ranjang yang sama, tinggal di rumah yang sama, atau makan dan minum dari piring yang sama dengan individu yang terinfeksi. Nah, jika seseorang terpapar cacar monyet, gejalanya akan muncul pada hari ke-6 hingga hari 16. Pada hari ke-0 hingga hari 5, pasien akan mengalami demam, nyeri kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga nyeri otot. Sedangkan pada hari pertama hingga ketiga, setelah munculnya demam, akan muncul ruam yang dimulai pada wajah, telapak tangan, telapak kaki, kemudian menyebar ke area lain pada tubuh. Ruam ini dapat berubah menjadi lepuhan kecil berisi cairan dalam waktu 10 hari. Kemudian hingga waktu 3 minggu akan mengering dan juga sembuh. Namun, beberapa pasien akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak sekitar 1-2 hari sebelum munculnya ruam, umumnya bersamaan dengan kondisi demam. Pembengkakan kelenjar getah bening ini merupakan ciri khas dari cacar monyet yang membedakan dengan penyakit cacar lainnya. Bila sudah terinfeksi cacar monyet, lalu bagaimana perkembangan terapi obat yang digunakan saat ini untuk mengatasi cacar monyet? Sayangnya, hingga saat ini belum ada pengobatan yang spesifik untuk cacar monyet. Pengobatan lebih bersifat simptomatis, yaitu berfokus pada gejala dan suportif. Pengobatan ini diberikan untuk meringankan keluhan yang muncul. Hasil penelitian membuktikan sebesar 85% vaksinasi cacar efektif dalam mencegah cacar monyet di masa lalu. Penderita cacar monyet yang sebelumnya telah diberi vaksinasi cacar, mungkin perjalanan penyakitnya akan lebih ringan. Selain vaksin cacar, beberapa antivirus dapat direkomendasikan. Saat ini, terapi antivirus yang sudah digunakan adalah Tecovirimat, Cidofovir, dan Brincidofovir. Terapi lainnya adalah vaksinia imunoglobulin atau VIG. VIG ini telah digunakan untuk mengendalikan wabah cacar monyet di Amerika Serikat.
Namun tak perlu khawatir, terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya penularan penyakit cacar monyet. Di antaranya, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar, biasakan mengonsumsi daging yang sudah dimasak dengan benar, hindari kontak fisik dengan hewan primata dan hewan pengerat, hindari kontak tatap muka atau kontak fisik dengan siapa saja yang memiliki gejala, hindari kontak dengan barang yang sudah dipakai atau tersentuh oleh penderita, segera periksakan diri jika mengalami gejala setelah melakukan perjalanan dari wilayah yang terjangkit, dan yang terakhir, gunakan APD lengkap saat menangani hewan yang terinfeksi. Apabila Anda merasakan gejala cacar monyet, tenang dan jangan panik. Cacar monyet ini bergejala ringan dengan tingkat kematian yang sangat rendah. Gejala-gejala penyakit ini pada umumnya dapat diobati dan dapat sembuh dengan sendirinya tergantung imunitas penderita. Segera periksakan diri Anda jika mengalami gejala setelah melakukan perjalanan dari wilayah yang terjangkit. Sekian informasi dari kami, saya Daniel dan Arfa, izin pamit. Terima kasih.